Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Ramdan Ardiawan. Di sini di mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif, kita akan belajar cara pemeriksaan pada baterai. Nah, kali ini terdapat komponen-komponen untuk melakukan praktek pemeriksaan pada baterai. Nah, komponen utamanya ada baterai atau bisa disebut aki juga. Yang kedua, ada AVO. Alat ini digunakan untuk mengukur tegangan pada baterainya. Nah, di sini juga ada hidrometer. Alat ini untuk mengukur berat jenis pada baterai. Ya, kita langsung aja ke prakteknya. Nah, langkah pertama yang kita laksanakan atau yang kita capai, kita melihat secara visual baterai ini. Apakah terdapat keretakan? Apakah terdapat kebocoran? Nah, kita lihat dari kotak baterai ini. Setelah kita lihat, ternyata baterai masih bagus, masih layak, dan tidak dapat kebocoran. Lalu, kita lihat ketinggian atau kapasitas pada baterai ini. Di sini ada tulisan upper level, ada tulisan lower level. Nah, upper tandanya elektrolit pada baterai ini terisi penuh. Kalau lower, tandanya elektrolit pada baterai ini kurang. Nah, kita tinggal tambah aja dengan air sulingan. Yang kedua, kita mengukur berat jenisnya dengan menggunakan hidrometer ini. Langsung kita coba. Kita membuka tutup pada sel yang pertama. Oke. Nah, posisikan ini sejajar ya dengan badan kita dan tegak lurus. Kita masukkan dengan rapat. Nah, di sini ada tanda warna hijau, putih, sama merah. Hijau tandanya good, yang putih tandanya fire atau isi air sulingan ini. Yang merah recharge, tandanya baterai harus dicas. Kita coba. Nah, di sini terdapat hasilnya 1,27. Nah, itu tandanya untuk spek standar berat jenis baterai yaitu 1,25 sampai 1,27. Jadi ini udah termasuk pada standarisasi. Jadi baterai ini berat jenisnya sesuai standar. Oke. Nah, yang ketiga, kita tutup dulu. Yang ketiga, kita akan mengukur tegangan pada baterai ini dengan menggunakan AVO. Nah, terdapat pada AVO ada sebuah ring selektor. Ada sebuah ring selektor yang kita posisikan ke DC. Nah, DC tandanya arus pada baterai. Di sini ada 2,5, ada 10, ada 50, ada 250. Ada juga 1000. Kita posisikan ring selektor ke 50. Kenapa Pak ke 50? Karena kita lihat dulu baterai itu mempunyai tegangan berapa volt. Nah, baterai mempunyai tegangan 12 volt. Kita masukkan ke 50. Karena kalau kita masuk ke 10, 12 ke 10 kurang. Kita masukkan adalah ke 50. Nah, langsung. Di sini ada kabel merah sama kabel hitam. Oke, kita pakai dulu. Yang merah tandanya plus, yang hitam tandanya min. Nah, kita tinggal satukan ke plus baterai sama min baterai. Nah, setelah kita tempelkan, lalu kita lihat. Nah, dari hasil pengukurannya terdapat di sini 12 volt. Boleh di zoom? Nah, yang di sana kita lihat ada DC AV. Ada 0, terus ada 2, di bawahnya ada 10. Nah, itu 10 lebih 2, jadi 12. Nah. Oke, itulah pemeriksaan pada baterai. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, pastilah dari pikiran kalian, dari benak kalian, timbullah pertanyaan-pertanyaan
yang mungkin kalian tidak ketahui. Nah, apa sih itu elektrolit? Nah, dan kenapa Pak baterai itu bisa habis dan harus ada pengecasan atau pengisian? Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh guru kimia. Silakan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Habib Rasid. Sekarang kita mengikuti kolaborasi antara mata pelajaran produktif dengan kimia. Terima kasih Pak Ramdan atas waktunya. Tadi sudah dibahas tentang baterai. Jadi pada prinsipnya ada dua jenis gitu ya. Untuk baterai itu ada yang termasuk sel kering, ada yang termasuk sel basah. Nah, itu nanti yang akan membedakan apakah si baterai itu bisa diisi ulang atau tidak gitu ya. Nah, sel kering itu biasanya baterai-baterai yang digunakan untuk jam dan sebagainya. Nah, itu masuknya ke kategori sel kering. Dia tidak bisa diisi ulang lagi. Nah, beda atau lain halnya dengan baterai mobil yang kita sebut dengan aki atau akumulator. Nah, di sana itu kenapa dia bisa sampai diisi ulang atau menghantarkan listrik sebagai sumber arus, itu karena di sana ada larutan elektrolit gitu. Nah, dalam aki itu ada yang disebut larutan asam sulfat. Ada yang tahu nggak rumus kimianya apa asam sulfat ya? Nah, H2SO4. Nah, gitu ya. Di sana larutan elektrolit itu terurai bergabung ke elektroda. Nah, dalam aki itu ada elektroda positif, ada elektroda negatif gitu. Elektroda positif itu timbal oksida, elektroda negatif timbal. Nah, nanti H2SO4 terurai, SO4-nya terikat oleh elektrodanya gitu. Nah, ketika si SO4-nya itu kan bermuatan negatif gitu. Nah, seperti kalian ketahui, elektron yang bermuatan negatif itu nantinya menghantarkan arus listrik gitu ya. Jadi kenapa sampai bisa menghantarkan arus listrik seperti itu? Nah, terus kenapa bisa habis? Nah, karena si SO4-nya itu terikat sempurna, terikat oleh timbalnya tadi, elektrodanya tadi gitu. Untuk bisa diisi ulang, disetrum ulang, kan selalu ditambahkan air si akinya. Nah, ketika ditambahkan air gitu ya, kemudian disetrum, si sulfatnya itu terurai kembali gitu, terurai kembali sehingga beredar lagi si sulfatnya itu, si ion-ionnya itu gitu. Ketika digunakan ya seperti tadi, si sulfatnya terikat oleh timbal gitu. Nah, mungkin seperti itu secara garis besar tentang akumulator baik dalam mobil ataupun dalam motor ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pamit. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, jadi kalian tahu apa itu elektrolit? Mengapa sih baterai itu bisa habis? Tadi udah dijelaskan oleh Pak Hamid. Semoga kalian mengerti materi yang Bapak sampaikan saat ini. Bisa dipahami, bisa dimengerti. Nah, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian menonton video ini, ada tugas untuk kalian. Yang ke-1, tuliskan dan jelaskan langkah-langkah pemeriksaan pada baterai. Yang kedua, rangkumlah apa yang dijelaskan oleh Pak Hamid tentang penjelasannya. Segitu untuk tugas. Sekian dan terima kasih.